Bapak dan Ibu ASN serta pensiunan, anggaran negara sudah bergerak, belanja pegawai naik, pembayaran pensiun meningkat, namun satu pertanyaan masih menggantung. Apakah kenaikan gaji dan rapel benar-benar bisa direalisasikan dalam waktu dekat? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Dan inilah penjelasan resminya. Dalam laporan terbaru mengenai realisasi APBN, pemerintah menyampaikan bahwa belanja pegawai terus mengalami peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan belanja pegawai tercatat mencapai 10,1%, terutama dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah pegawai yang menerima gaji dari APBN. Di saat yang sama, pembayaran pensiun juga menunjukkan tren naik dengan pertumbuhan 3,7%, atau setara 16,5 triliun. Angka ini menegaskan bahwa kewajiban negara terhadap ASN aktif dan pensiunan tetap berjalan dan tidak dihentikan. Dalam forum resmi muncul permintaan agar pemerintah menyampaikan progres terkait pengganti PP nomor 8 tahun 2024, yang selama ini menjadi dasar pembayaran gaji pensiunan. Pertanyaan ini dijawab dengan penegasan bahwa pemerintah memang sedang berada dalam fase evaluasi fiskal yang sangat hati-hati. Pemerintah tidak ingin gegabah menetapkan kebijakan kenaikan gaji tanpa memastikan keberlanjutan APBN dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah melalui Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa evaluasi penerimaan negara dan kondisi ekonomi harus dilihat setidaknya sampai triwulan pertama tahun anggaran. Artinya, Januari, Februari, dan Maret menjadi periode krusial untuk menentukan apakah ruang fiskal benar-benar memungkinkan adanya peningkatan belanja pegawai, termasuk kenaikan gaji ASN, dan implikasinya terhadap pensiunan. Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa dasar hukum kenaikan gaji ASN sudah ada melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang telah disahkan oleh Prabowo Subianto pada Juli 2025. Perpres ini menjadi payung kebijakan umum untuk penyesuaian kesejahteraan ASN. Namun, Perpres tersebut belum secara rinci mengatur besaran kenaikan gaji pensiunan, sehingga untuk pensiunan masih diperlukan regulasi turunan berupa peraturan pemerintah. Disinilah letak kehati-hatian pemerintah. Meskipun secara historis setiap kenaikan gaji ASN hampir selalu diikuti dengan kenaikan gaji pensiunan, secara hukum negara tetap membutuhkan dasar regulasi yang eksplisit. Selama PP baru belum diterbitkan, maka pembayaran gaji pensiunan masih mengacu pada ketentuan lama, yaitu PP nomor 8 tahun 2024. Ini bukan penundaan hak, melainkan kepatuhan terhadap mekanisme hukum. Dalam pembahasan internal antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PNRB, disepakati bahwa kebijakan kenaikan gaji harus mempertimbangkan kesehatan fiskal negara. Pemerintah mencatat bahwa pada awal 2025 telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 392 triliun melalui blokir belanja kementerian dan pencadangan transfer ke daerah. Namun, blokir tersebut tidak menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial. Sebagian blokir kemudian dibuka kembali agar operasional dasar tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memilih pendekatan fleksibel namun terkendali. Belanja pemerintah pusat pada 2025 tercatat 2.092 dalam 3 triliun, lebih rendah dari pagu awal karena efisiensi, tetapi tetap mampu mendukung program prioritas. Dari sisi struktur belanja barang tumbuh 8,3%, belanja modal melonjak 20,3%, dan belanja bantuan sosial naik 20,5%. Belanja pegawai tetap tumbuh stabil, menandakan bahwa negara tidak mengorbankan hak aparatur dan pensiunan meski melakukan pengetatan di sektor lain. Pembayaran pensiun yang naik menjadi 16,5 triliun memperlihatkan bahwa sistem pensiun tetap dijaga keberlangsungannya. Namun pemerintah menegaskan bahwa setiap kenaikan tambahan, termasuk rapel, hanya bisa dibayarkan jika sudah ada dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, wacana rapel baru akan menjadi nyata jika PP pengganti benar-benar diterbitkan dan berlaku surut. Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sekadar soal angka, tetapi soal keberlanjutan. Kenaikan gaji yang terlalu cepat tanpa perhitungan matang justru berisiko menimbulkan tekanan fiskal di masa depan. Karena itu, evaluasi triwulanan menjadi kunci sebelum keputusan final diambil. Yuda, bagi pensiunan, pesan terpenting dari penjelasan ini adalah satu.
Negara tidak menghentikan kewajiban pensiun. Anggaran tetap disalurkan, pembayaran tetap berjalan, dan ruang kebijakan sedang disiapkan. Namun kepastian kenaikan dan rapel tidak bisa dipisahkan dari terbitnya regulasi resmi. Dengan demikian, posisi pemerintah saat ini dapat disimpulkan secara jujur. Dasar kebijakan umum sudah ada. Anggaran sedang dievaluasi, dan keputusan final akan diambil setelah kondisi fiskal triwulan pertama benar-benar terbaca. Bukan janji kosong, bukan penolakan, tetapi proses yang berjalan sesuai aturan. Bapak dan Ibu diharapkan tetap tenang, tidak terpancing tanggal atau persentase yang beredar tanpa sumber resmi. Ketika PP diterbitkan, maka kenaikan dan rapel akan dihitung penuh sesuai hak masing-masing, tanpa potongan dan tanpa penghapusan.